3 tahun lebih pasca meninggalnya almarhumah Lina Zubaidah, mantan istri komedian Sule, polemik yang menyertai berpulangnya ibu 5 anak tersebut masih menyisakan cerita. Adalah putra sulung almarhumah Rizky Febian yang kembali menguak misteri di balik meninggalnya almarhumah dan juga sikap dari sang ibunda yang tidak seperti biasanya yang dirinya kenal. Lantas, benarkah sebelum meninggal dunia, almarhumah Lina Zubaidah terkena guna-guna, bahkan sempat memberitahukan Rizky Febian lewat alam mimpi? Seperti apa pula hancur dan terpukulnya Rizky Febian saat ibunda tercinta pergi selama-lamanya hingga ia pun abadikan cintanya itu lewat sebuah karya lagu. Di sisi lain, Teddy Pardiana, mantan suami almarhumah Lina, juga tengah berkasus, bahkan dikatakan bersalah atas tudingan penggelapan aset. Benarkah ia pun masih bersikeras merasa bahwa dirinya tidak bersalah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernyataan Rizky Febian yang kembali menguak misteri di balik meninggalnya almarhumah ibundanya menuai kehebohan warganet. Pasalnya, ia pun menduga adanya sikap tidak wajar dari ibunya yang sudah lama ia kenal. Ya, sebagai anak sulung, hubungan Rizky Febian dengan sang mama pun memang teramat dekat. Tidak heran jika kontak batin antara mereka pun kerap terjalin meski hanya lewat mimpi. Namun, lewat mimpi itulah Iki pun sempat mendapatkan gambaran jika kondisi sang mama tengah tidak baik-baik saja. Saya rasa dari sebelum mama almarhumah meninggal, setelah meninggal pun saya didatangi mama lewat mimpi. Mama datang menangis minta tolong ke saya dan juga ayah gitu. Tapi kita kan nggak tahu minta tolongnya apa. Ya, mungkin minta doa itu bunga mimpi lah mungkin ya gitu. Cuman kalau dikait-kaitkan ya nyambung juga, namanya juga manusia ya. Aku mau membuka wajah mama, dari pihak suami melarang, katanya takut air matanya turun ke wajah mama, sedangkan aku anak paling pertama dan itu hari terakhir loh, maksudnya hari terakhir untuk anak-anaknya melihat sang ibu. Pernyataan Rizky Febian terkait bahwa adanya guna-guna yang dialami oleh ibundanya sebelum meninggal dunia tidak pelak menuai kehebohan di tengah masyarakat. Apalagi Rizky pun juga mengaku bahwa dirinya sangat sensitif dengan hal-hal berbau supranatural. Oleh karena itulah, Koh Antoni pun juga turut memberikan penerawangannya terkait hal tersebut. Yang mengejutkan, lewat kartu tarotnya, ia pun juga membaca bahwa sebelum meninggal dunia, almarhumah pun sempat merasakan begitu banyak tekanan di dalam dirinya. Lantas, benarkah jika hal tersebut ada kaitannya dengan dugaan guna-guna yang disebutkan oleh Rizky Febian? Kita akan buka tentang almarhum dari ibunda Rizky Febian, ya. Keadaannya sebelum wafat sebenarnya ini banyaknya tekanan, ya. Jadi tekanan inilah yang membuat dia ini jadi dilema, sehingga apapun yang dia lakukan saat itu semuanya ini
tidak terarah, ya. Makanya banyaknya ketergoyahan hidupnya. Santet itu ada, ya. Santet itu tidak gampang. Nah, ini yang terlihat dari tarot. Kembali lagi ke manusianya, ya. Kalau dia memang mempercayai, ya cepat. Almarhum di sini menganggap bahwa apapun yang terjadi sudah nasibnya, ya. Padahal kalau waktu itu tegas, ya, mengambil suatu keputusan, ini nggak akan terjadi, ya. Tapi gara-gara di sini tekanan demi tekanan, makanya apapun yang dilakukan oleh almarhum di sini akan terjadi. Tidak dipungkiri, kabar meninggalnya Lina pun pada kala itu memang sangat mengejutkan. Apalagi Rizky Febian dan juga keluarga sempat meminta untuk dilakukan otopsi kepada jenazah almarhumah ibundanya karena merasakan ada yang janggal. Lantas, benarkah hingga detik ini pun aura dari guna-guna yang diduga menyerang Lina masih mengintai Rizky Febian dan juga keluarganya? Posisinya yang terjadi di sini cuma satu, ya. Karena di sini ibundanya juga tidak tenang. Nah, karena apa? Karena waktu hidup pun dia tidak ada perhatian, setelah wafat pun tidak diperhatikan. Nah, ini dia. Jadi otomatis mengganggu pola pikir dari Rizky. Ya, jadi buat Rizky harus banyak-banyak berdoa lah. Bukan masalah santetnya, memang tekanan. Ya, jadi memang ibunda dari Rizky sendiri sebenarnya mendapatkan tekanan. Ya, tidak memiliki tujuan, serba salah. Makanya jadi tekanan batin. Otopsi itu sebenarnya adalah masih dalam rangkaian perpindahan. Agar memprosesnya cepat, karena saya ingin memindahkan mama segera, jadi harus lewat kepolisian agar bisa mempercepat semuanya, itu aja. Dan kalaupun mengotopsi hanya ingin tahu dan hanya ingin tahu kronologis yang sebenarnya seperti apa, agar tidak menjadi asumsi keluarga aneh-aneh, agar tidak menjadi bertanya-tanya, terus juga tidak menjadi dosa dan juga malah tidak jadi suuzon. Kalau emang buat otopsi, saya udah dengar karena dari pagi juga wartawan udah bilang bakal diotopsi katanya. Kalau buat untuk membantu proses penyidikan, silahkan. Walaupun hati kecil saya buat apa namanya, ya istri saya ya, ibaratnya ya harus dibongkar kembali, terus diotopsi, itu kan dipotong-potong di ini, itu kan yang maunya itu pihak dari pelapor ya. Seperti apa pula hancur dan terpukulnya Rizky Febian saat ibunda tercinta pergi selama-lamanya, hingga ia pun abadikan cintanya tersebut lewat sebuah karya lagu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Terlepas dari polemik dugaan adanya kekuatan lain yang ikut ambil bagian dalam perubahan drastis yang dialami sang mama hingga ajal menjemputnya, sebagai anak tertua Iki pun sangat mencintai dan juga mengagumi sosok sang mama, bahkan menyimpan kenangan yang begitu mendalam. Ada satu momen yang diingat betul oleh Iki, jelang berpulangnya sang mama tercinta. Ya, sang bunda tiba-tiba meminta Iki untuk datang ke Bandung lantaran ingin berbicara banyak dengannya. Sambil berurai air mata, sang mama pun curhat tentang kerinduannya kepada keluarga tercinta dan keinginannya untuk bisa pulang serta berkumpul kembali dengan keluarga yang sangat dicintainya. Perasaan Iki pun kian membuncah lantaran memiliki bayangan keluarganya akan kembali utuh. Tapi di saat itu pula, sesaat setelah ia tiba di Jakarta, Iki pun justru mendapat kabar dari Putri Delina bahwa sang mama tercinta telah berpulang.
Seketika itu juga, Iki pun langsung berkalung duka yang begitu mendalam. Bahkan, tidak banyak yang tahu jika Iki bahkan sempat berniat untuk pensiun dini dari dunia hiburan karena sangat terpukul saat kehilangan ibunda tercinta. Di 2020 ketika kehilangan seorang mama itu sangat jatuh sekali. Iki baru ngawalin karir untuk bikin label sendiri, manajemen, terus terkena berita kehilangan seorang mama. Terus saya bingung. Nah, terus saya bingung harus ngapain segala macam. Sempat ada masa di mana saya stop kayaknya udah untuk berkarir karena kehilangan seseorang yang aku cintai gitu ya saat itu. Tapi justru yang membuat semangat lagi di 2020 saat itu adalah melihat sosok almarhumah kembali. Dengan omongan-omongan beliau, dengan omongan amanah-amanah dia. Jadi itu yang membuat memecut Iki akhirnya pengen ya udah Iki kerja keras sampai akhirnya dibayar tuntas oleh Allah dengan karya Iki yang direspon positif. Di penghujung aku dapat beberapa penghargaan. Itu sangat luar biasa menurut aku. Ketika dihujat atau dijatuhkan sama seseorang, lebih baik diam. Itu yang sedang aku pelajari, gimana caranya sikap-sikap yang seperti itu yang harus aku punya gitu. Dan tetap melanjutkan tanggung jawab mama, melanjutkan tanggung jawab mama untuk selalu mendebarkan kebaikan sama orang-orang di luar sana. Ketika mama almarhumah sudah tidak ada juga kita harus merelakan, harus mengikhlaskan segala macam karena kasihan kalau misalkan kita terus berlarut dari kesedihan. Kan ya Iki balik lagi, tujuan Iki semuanya Iki lakuin ini adalah ikhtiar semuanya juga kan balik lagi ya, dan juga mungkin menolong mamanya juga. Kecintaan Iki pun terhadap ibundanya membuatnya pun kerap kali memendam perasaan rindu yang begitu mendalam. Apalagi di tengah gonjang-ganjing polemik warisan almarhumah Lina yang dipermasalahkan oleh Teddy, Iki pun menemukan sebuah buku dari almarhumah ibundanya hingga membuatnya menangis. Pasalnya, dalam buku yang ditulis oleh sang ibu sejak tahun 2006 lalu tersebut, Iki pun menemukan goretan curahan hati Lina yang begitu menyayangi anak-anaknya. Dan seolah ingin mengabadikan kasih sayang Lina yang tertulis dalam diary tersebut, Iki pun membuat sebuah lagu dan merilisnya tepat di momen Hari Ibu. Bahkan saat pembuatan video klip lagu tersebut, sempat membuat Iki tidak bisa berhenti menangis. Tanggal 22 di Hari Ibu aku rilis lagu yang memang aku dedikasiin untuk ibu. Aku ada buku diary yang ternyata buku diary itu dari 2006 punya mama dan baru ketemu setelah mama udah nggak ada. Kemarin kita sempat syuting video klip kan, nangis dan ada satu tulisan mama bilang bahwa anak-anakku, mama sayang sama kalian, mama cinta sama kalian. Semoga kalian kelak akan menjadi anak yang soleh, pintar, bijaksana, membanggakan orang tua dan negara. Dan sangat terpukul melihat bahasa seperti itu karena menyesalinya adalah kenapa saya tahu setelah mama sudah nggak ada. Itulah yang namanya penyesalan di akhir ya. Jadi sekarang bukan waktunya lagi untuk menyesali itu semua atau menangisi. Jadi terus gimana caranya membuktikan dari doa-doa yang mama doakan. Di sisi lain, Teddy Pardiana pun dinyatakan bersalah atas tudingan penggelapan aset Lina Zubaidah. Lantas benarkah ia masih bersikeras merasa jika dirinya tidak bersalah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih begitu dalam menyimpan cinta untuk ibundanya, maka tak heran jika Rizky pun mengerahkan usaha ekstra untuk melindungi wasiat sang ibu yang sempat memberikan surat kuasa harta pembagian warisan miliknya
kepada anak-anak Sule. Sebuah wujud cinta yang ironisnya kini berujung pelik. Bahkan sampai melaporkan Teddy Pardiana ke jalur hukum atas dugaan penggelapan aset. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Bandung, Kamis 19 Januari 2023 kemarin, Majelis Hakim menyatakan Teddy pun bersalah atas kasus penggelapan aset Rizky Febian berupa sebuah mobil. Teddy pun juga harus menerima kenyataan jika divonis 1 tahun 3 bulan kurungan penjara. Demikian ya, sudah kami bacakan putusannya. Jadi saudara terdakwa dinyatakan bersalah berdasar telah terbukti secara sebagaimana dalam pasal 368 kemudian untuk pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan yang diturunkan dari tuntutan sampai 2 tahun. Demikian sidang hari ini kita selesaikan, ditutup. Ya kecewa pasti ada ya, namanya manusiawi, tapi tetap aja harus bersyukur ya, udah mengerucut. Ya, karena udah 3 tahun, jadi saya udah finalnya udah bahagianya ya udah mau dari dulu nggak beres-beres gitu. Padahal kalau ikut aturan dari penyelidikan Kapolri, ibaratnya dari Kapolri 12 tahun 2016 pasal 31 angka 2 itu harusnya 120 hari masalah penyelidikan udah beres. Intinya kan dari pihak mereka, kalau Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita, dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, itu saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris, dan ternyata Pak Teddy mengiyahkan, dan mereka dari pihak Pak Ali Nurdin cuma meminta ahli waris dari Dede Bintang. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok, dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya, ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin, yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Dari dulu saya juga tanda tanya karena susah gitu, apa ada yang gimana gitu, sampai saya sendiri kalau secara ini kasihan ke almarhumahnya, makanya saya beresin kewajiban saya selama yang waktu ditinggalkan, yaitu ya membayar yang berhubungan dengan almarhumah dengan menjual mobil, kan yang didakwakan cuma mobil ya, seharga 120 juta. Dan itu juga udah pernah saya utarakan
ke ahli waris yang lainnya secara kekeluargaan, tapi mereka malah saya mau balikin lagi mobilnya gimana kalau ini, tapi nggak ada, udah upaya hukum aja terus katanya. Ya makanya ada bentuk kecewa ada. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.